Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Aulia Rahmadillah Budianto dengan NIM 2005120490 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020B. Saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Subnetting hanya bisa dilakukan di address A, B, dan C. Untuk address D dan E dicadangkan karena proses konfigurasinya lebih rumit. Fungsi dari subnetting diantaranya adalah mengefisienkan alamat IP, mengurangi trafik jaringan, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan, mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, dan masih banyak lagi. Berikut adalah simulasi mengenai subnetting. Sekarang kita akan mencoba untuk menyimulasikan subnetting dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama ada router, satu buah router, kemudian ada dua buah switch, kita akan dinama dulu, jadi mungkin bisa switch 1, dan switch 2 seperti ini. Kemudian untuk alat berikutnya yang dibutuhkan adalah 6 buah biji dengan 3 biji di masing-masing switch. Dari ini dulu biar mudah. Kemudian ada kurang 3 biji lagi. Seperti ini. Kemudian masing-masing switch dihubungkan pada router. Dan masing-masing biji dihubungkan pada switch. Nah, jika sudah, maka kita bisa mulai untuk mengkonfigurasikan tiap biji. Dimulai dari routernya dulu. Klik ke router, kemudian pilih config fast ethernet 00. Di sini untuk IP address-nya kita buat jadi 192 168 162. Ini untuk yang 00. Kemudian kita enter, diganti belakangnya dengan 192 seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengklik di pojok kanan atas, mengklik on. Kita beralih ke fast ethernet 10. Konfigurasinya IP-nya 192 168 1126 ini. Kemudian untuk subnet-nya sama. Nah, centang. Nah, selesai. Mix. Kemudian mana konfigurasikan PC-nya. Nah, dari PC dulu. Desktop, kemudian IP configuration. Kita ganti IP-nya dengan 192 168 11. Ini untuk PC 1. Nah, kemudian untuk subnet-nya kita ganti dengan belakangnya 192 dan untuk keduanya disamakan dengan fast ethernet 00. Jadi ada 192 168 162 seperti ini. Jika sudah, maka bisa langsung di X. Kita melanjut ke PC 2. Sama prosesnya ada stop IP configuration.
192, 168, 12. Dan untuk PC3 mungkin ada sedikit perbedaan. Untuk prosesnya tetap sama, tapi untuk misinya ada perbedaan. Jadi untuk PC3 ini tidak menggunakan gateway. Jadi gateway-nya tetap default jadi 0000. Kita ganti ke PC4. Desktop IP configuration. Untuk PC4 ini configuration-nya 192, 168, 165. Subnetnya hanya diubah di bagian terakhir. Dan kemudian untuk device gateway menamakan dengan fast ethernet 10. Jadi 192, 168, 126. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut konfigurasikan PC selanjutnya. Untuk PC 5 dan 6 ini ada sedikit perbedaan pada gateway. Jadi untuk gateway-nya dibiarkan seperti default, jadi 0000 gitu. Dan hal yang sama berlaku pada PC 6. Nah, seperti ini. Gateway-nya dibiarkan. Setelah itu kita masuk ke mode simulasi. Nah, simulasi ini yaitu terlebih dahulu untuk event yang ada. Jadi untuk yang dicentang 4 hanya untuk ICMP, yang lainnya di unchecklist. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, mungkin kita bisa mulai untuk mensimulasikan. Pertama, kita coba untuk mengirimkan data dari PC1 ke PC2. Kita perhatikan prosesnya. Dari PC1 dikirimkan pada switch menerima, kemudian meneruskan pada PC2. Setelah PC2 selesai mengirimkan data, maka dikirim kembali pada switch dan dikembalikan pada PC1. Ada tanda checklist, berarti tidak ada masalah dalam pengiriman. Nah, mungkin bisa dilanjut dengan percobaan dari PC1 ke PC4 berbeda switch. Kita mengirim dari PC1, diteruskan pada switch yang pertama, kemudian switch pertama meneruskan pada router, dan router tidak bisa menerima pada mulanya karena belum dikonfigurasikan. Kemudian coba kita ulangi lagi, PC1 ke PC4. Kita coba lagi, PC1 ke switch 1, switch 1 menerima dan teruskan pada router. Nah, kali ini mulai mengenali. Kemudian router mengirim pada switch yang kedua, switch 2, dan switch 2 mengenali alamat tujuan, jadi dikirimkan pada PC4. PC4 merasa datanya benar milik dia, kemudian dikirimkan kembali melalui switch 2, diteruskan melalui router, dan kemudian dikirimkan ke switch 1 untuk diteruskan pada PC1. Dan hasilnya sukses. Nah, kita coba ke PC yang belum ada gateway-nya. PC2 ke PC5. Karena PC5 tadi belum ada gateway-nya. Kita coba. PC2 mengirimkan ke switch sebagai perantara, dan switch meneruskan pada router. Nah, tidak bisa dibaca dari sini. Coba kita ulangi lagi ya. Kita dikembalikan karena tidak dibaca gateway-nya. Coba kita ulangi lagi dari PC2 ke PC5. Ke switch, diteruskan ke router, dan mulai dikenalin lagi untuk device yang baru, teruskan ke switch, kemudian teruskan ke PC5.
tidak berhasil karena di PC 5 tidak ada gateway-nya. Seperti itu. Nah, kan tidak berhasil, maka switch dikembalikan pada switch dan kemudian dikirimkan cara acak dan tidak ada yang bisa mengenali karena gateway tidak ada. Kemudian dikembalikan lagi pada switch 1. Dan sama karena tidak ada alamat menerima. Oke, kita lanjut percobaan ke PC 3 dan PC 6 yang sama-sama tidak ada gateway. Nah, kita mulai. Langsung terkirim pada switch 2 karena tidak terdeteksi, kemudian dikirim cara acak dan tidak menerima karena tidak ada gateway tujuan meskipun ada IP address tujuan. Dan mulai dikirim secara acak baik di switch 1 maupun di switch 2. Nah, dan begitu seterusnya sampai ditemukan gateway-nya. Ini kita lanjut ke real time, sisi real time. Kemudian di sisi real time ini kita coba untuk mengkonfigurasikan atau mengetes tracernya di masing-masing PC. Kita mulai dari percobaan yang pertama tadi, PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 2 ya. Kita mulai dari CMD, command prompt, ketik tracer T, kemudian IP address tujuannya 192.168.1.2 karena dituju adalah PC yang kedua. Kita coba. Jika ada keterangan trace komplit berarti data berhasil dikirimkan. Seperti itu. Kita coba lagi untuk yang PC 1 ke 4 ya. PC 1 ke 4. Kita coba dari PC 1, command prompt, kemudian kita cek ini, terus 192.168.165 untuk yang PC 4. Nah, ada tulisan terus komplit juga, jadi berhasil dikirimkan datanya. Nah, kita coba ke PC 2 ke PC 5. PC 2 mencoba untuk mengirimkan data ke PC 5. Kita tes, yaitu chat, kemudian IP address-nya PC 5 yaitu 192.168.1.166. Ini untuk IP address-nya PC 5. Kita tunggu dulu. Di sini ada data yang tidak terbaca karena PC 2 memiliki gateway, sedangkan PC 5 tidak memiliki gateway. Jadi terjadi request timeout. Seperti itu. Nah, kita coba ganti lagi. Ini prosesnya akan terus berlangsung. Nah, kita coba ganti lagi ke PC 3 dan PC 6. Sama-sama tidak memiliki gateway. Untuk IP address-nya PC 6 192.168.1.167. Kita coba. Kita tunggu sebentar. Dari awal sambungan sudah terjadi request timeout karena kedua PC tidak memiliki gateway, jadi tidak bisa mengirimkan data. Dan ini akan terjadi terus-menerus. Mungkin sekian simulasi di Cisco Packet Tracer untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.